bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kau melakukannya tersembunyi, aku melakukannya di depan orang Israel secara terang-terangan. Kan itu saudara, bro. Itu hukuman itu, Bunda. Itu hukuman bagi... Tadi kau bilang aku fitnah, sekarang kau bilang hukuman. Iya, kan memang Bunda fitnah kan? Buktinya itu bukan... tadi, lalu ayat itu Bunda fitnah. Kalau Bunda fitnahnya gini. Dengar, itu maunya tadi kamu belum kelar loh maunya. Tadi itu kamu nggak bisa jawab tadi itu. Udah dijawab sama Bang Teguh, kau tanya sama monyetnya, jangan tanya kami. Monyetnya, berarti kita tanya sama monyetnya ya. Berarti tanya sama monyetnya. Ini kenapa kau bilang aku fitnah? Ini datanya nih. Ayat berapa? Astagfirullah, dari tadi aku udah ngomong. Aku buka Alkitab ini masalahnya Alkitab yang saya buka bahasa Ibraninya, makanya saya ini aku udah baca berkali-kali, woi. Ayat berapa itu? 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Oke, ini siapa yang berbicara di sini? Beginilah firman Tuhan. Ini siapa yang menerima firman Tuhan ini? Kita kalau ini apa dulu kita gali dulu kan? Siapa yang menerima firman Tuhan? Siapa yang berbicara? Beginilah firman Tuhan. Berarti dia menerima kan? Siapa yang menerima firman Tuhan ini? Loh, supaya ini dimengerti oleh ini penonton yang 16 lebih gitu loh. Ini. Iya. Kamu mau ngomong kayak mana tuh penonton enggak sebodoh kau. Udah kau baca aja sampai habis. Loh, siapa yang menerima gitu loh? Kita harus tahu. Udah kau baca dulu. Kau jangan berstatement. Belum kau baca dulu baru statement. Kau sama lu kau. Ya, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan, berarti akan ditimpakan. Kau baca dulu sampai habis. Ini hukuman Tuhan ya, teman-teman. Kau baca dulu sampai habis. Saya baca. Ya, baca sampai habis. Ini hukuman Tuhan kepada ini. Baca dulu sampai habis. Ya. Beginilah firman Tuhan, bahasanya malapetaka. Ini malapetaka loh, malapetaka. Akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Wow, dari keluargamu sendiri karena engkau sudah berdosa kepada. Baca dulu sampai habis. Mengambil istri-istri depan matamu, diambil istri-istrimu depan matamu karena itu dosamu gitu loh. Akan baca lagi. Ante Bunda Estia. Baca lagi. Terus aku akan mengambil istri-istrimu depan matamu. Terus ya, ayo. Ini siapa? Ini Musa yang berbicara. Udah baca dulu. Oke Bunda Esti. Nah, kok kenapa gak berani baca sampai habis? Aku gak fitnah kan? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan dan Nathan. Kenapa kau lewatin? Gara-gara kau lewatin. Gak. Poinnya. Jadi gak ada poinnya. Kau lewatin. Kau lewatin. Jangan kau lewatin. Malu ya. Makanya itu. Kau mau diskusi gak? Kau gak kuturunkan kau. Kau mau diskusi gak? Kau gak turunkan. Kenapa kau lewatin? Yang penting dua kali keok tadi kan. Gara-gara kenapa kau lewatin? Ya. Malu kau ya. Ini yang sampai intinya itu kita harus baca. Gak ada intinya. Kenapa kau lewatin? Gara-gara kau kira aku gak apa isinya. Ayo, kenapa kau lewatin? Oh iya, saya ini supaya intinya itu ditangkap. Gak ada supaya intinya. Malu kau kan? Malu kau kan punya Tuhan kayak gitu, malu kau kan? Ya, aku malu. Gini Bunda Esti. Gini Bunda Esti, yang penting aku malu ketika aku berdosa kepada Tuhan, seperti aku malu kalau aku ditimpakan malapetaka seperti ini ketika aku berdosa kepada Tuhan. Seperti Daud ini kan menyesali perbuatannya gitu loh. Seperti Daud. Yang melakukan kesalahan Daud, kenapa istrinya yang diambil? Seharusnya kan Daudnya yang disiksa. Ayat 13-nya ini kan sudah jelas. Gara-gara malu gitu loh. Karena kalau saya melakukan semacam hal bodoh seperti menduakan Tuhan segala macam, saya malu gitu loh. Jadi itu harus malu kan? Istrimu diambil, terus dikasih sama orang lain, terus disaksikan banyak orang kan? Itu artinya Tuhanmu sutradara sekaligus produser video porno. Itu asumsimu Bunda Esti. Baca itu. Istrimu diambil, dengerin. Coba teman-teman yang di bawah. Teman-teman. Keadilan Tuhan. Aku salah apa betul? Dia di dalam Bible-nya istrinya diambil. Nah itu diambil istrinya dikasih sama orang lain, terus disuruh berhubungan badan di depan orang banyak secara terang-terangan. Coba itu sutradara dan produser video porno. Betul atau tidak? Ayo. Tuhan betul pada menjawab betul. Baluap.
Tuhanku adalah Tuhan yang adil. Ketika Mana ada itu adil, buktinya istri, pelanggaran, buktinya itu, maka dia harus buktinya berikan gak ada hukuman adil, buktinya kepada- istrinya si Daud Oke, diambil, diberikan udah hukuman, diambil istri oke. si Daud, Jadi terbukti terus di sini, dikasih ternyata- sama orang, disuruh berhubungan badan secara terang-terangan. Ternyata ini ketika ini melakukan suatu pelanggaran, ketika kita diberikan hukuman, baru kita menyesali perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan gitu lah. Nah itu. Ya tapi kan nggak harus juga diambil istrimu, Oh. terus dikasih sama Bang Tengku, dilakukan di depan orang banyak secara terang-terangan. Kan itu sutradara sekaligus produser video porno. Itu asumsimu, makanya itu Loh, hukuman, itu hukuman dan itu dengar dan itu harus dimengerti bahwa di situ ya saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Oke, pertanyaan saya yang kedua, Bu Desti. Malu dia punya Tuhan. Oke. Ya Allah. Tahu nggak Oke. sutradara itu? Sutradara dia membuat cerita. Dia produser adalah produser adalah pembuat cerita, itu produser. Sutradara adalah mempraktekkan, menyuruh si ini kamu gini, acting. Nah, sutradara nyuruh ini ke sini, ini kita. Itu kan Tuhanmu mengarang cerita, membuat cerita. Yaitu di mana dia mencerita bahwa istrinya si Daud diambil. Terus diusut itu kan produser. Nah, sutradaranya di mana? Dia menyuruh istri si Daud berhubungan badan dengan orang lain secara terang-terangan ke sutradara. Saya sudah jelasin tadi. Itu terserah Bu Desti. Memang kalau kebenaran memang dibutakan, tung memang harus dihitung kebenaran. Oke. Udah, Nah, gitu, kau Bu aja Desti. gak berani baca Bible-mu, kok Loh, potong-potong nih. Aku baca loh tadi. Ibu Desti Kadang sering aku bilang, suruh "Ini baca Bu 2 Desti." Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Yang dibaca dia ayat 11 dan ayat 13. 12-nya nggak dibacanya. Ih. Googleng lah kau. Aku bilang 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Yang dibaca dia ayat 11 dan 13. Perasaan aku gak ada ngomong 13. Iya. Oke. Yang pertama tadi, yang karena saya ulangi yang Ya saya. udah itu, udah. Kau malu Sabar punya dulu. Tuhan kayak gitu ya udah. Sabar Bu Desti, Sabar Bu Desti. Saya lagi berbicara. Sabar dulu, Tengku. Nanya lagi. Nanya Sabar, lagi. sabar. Bukan bertanya. Ini gini, yang kedua, tapi pertanyaan ketiga masih ada loh ya. Ya udah bertanya lagi. Sabar dulu. Namanya kita berbicara nih. Yang pertama tadi memang itu ini berdasarkan 72 bidadari itu saya ini bohong kata Bunda Esti. Dan itu hadisnya lemah, oke? Bukan kataku Baluam, kau tidak bisa membawa. Kau jangan ngarang. Aku tidak bilang. Kalau kau tidak bisa membawa ini data, berarti kau bohong. Iya, betul Ya, kan? Betul kan? ya Berarti udah, saya bohong, kan? jangan kau bilang aku Saya bohong. kan? Ya aku ngatakan, ya kau yang mengatakan kalau kau tidak bawa data, bohong karena aku minta Ya. data. Oke, Oke, kau berarti- mengaku ya udah aku oke, bohong, gini, ya udah selesai. Gini, karena ini menurut Bunda Esti, karena saya gak bawa data loh. Karena saya gak bawa data, berarti saya bohong. Berarti Oke, itu betul. gak ada. Dan itu Oke, hadisnya betul. lemah. Nah, Berarti itu nah gak yang ada. kedua. Yang kedua mengenai monyet dirajam karena bersinah, kita harus tanyakan kepada monyetnya, oke? Oke. Nah, aku ulangin. Yang pertama, aku membilang 32 gadis Tuhanmu minta 32 gadis perawan. Kau bilang apa? Aku fitnah. Aku udah nuji data. Kau bilang beda. Aku udah tunjukin ini, ya. Kau tidak mengakui. Tuhanmu minta 32 gadis perawan, ya. Kau menolak ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. aku suruh membaca. Yang kedua, aku suruh kau membaca 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Tapi yang kau baca 2 Samuel 12 ayat 11 dan 13. 12-nya kau lewatin karena kau bilang kau malu, ya. Kau bilang kau malu. Oke, yang ketiga lanjut. Ya, makanya saya bilang aku malu ketika aku Udah, melakukan lanjut yang ketiga. Bang Tengku tuh udah mau jawab itu cepet. Oke. Bang, Yang- ngopi dulu, ngopi. Oke. Ngopi biar nggak stres, ngopi. Aku biasa menyusu, Bang. Aku biasa menyusu, Bang. Oke. Ini pertanyaan. Kau biasa apa? Kau biasa apa nyusu? Kayak Tuhan kau lah. Google. Jangan Kayak kayak Tuhan gitu kau Bunda lah. Esti. Jangan kayak gitulah Bunda Esti. Kalau aku punya Kan kau di luar membawa narasi. Kau bilang aku biasa nyusu. Ya udah aku teringat. gini Kayak loh. Tuhan Gini loh, kau Bunda Esti. lah. Jangan mancing aku lah. Ini loh Bunda Esti. Tuhan kau kan nyusu. Gimana Ih. sih Bunda Esti ini? Ih. Kalau aku membawakan Mau beberapa data. saya punya beberapa data loh bagaimana kebobrokan itu segala macam itu ada loh, saya punya loh. Tapi Kebobrokan itu, apa? makanya Kebobrokan gini, apa? Yuk.
saya itu saya datang keluarin di aja, situ. keluarin aja nggak Saya- apa-apa. Nah, keluarin aja kegoblokannya, keluarin biar kita datang buka di sini sama-sama. tuh. Ayo. Saya datang di sini tuh, menghibur Bunda Esti yang Gak ada, gak usah menghibur. Udah, gak ada itu gak ada menghibur. Ayo bawa aja data kegoblokan mana. Ayo keluarin aja. Sudah Sancan, kok banyak ngomong. Data kegoblokannya mana? Saya gak mau Bunda Esti sakit hati kalau saya menghina. Enggak, aku enggak sakit hati. Asal kau jangan Enggak, menghina Nabi kami. Betul, Ingat, makanya saya bilang, saya nggak bakalan dengerin. menghina Kalau dia. kau membawa Nanti data, ada sakit hati gitu loh. dengerin. Kalau kau membawa data, aku terima. Ayo, mana datanya? Ayo, bawalah, gak Iya, apa-apa. makanya itu saya nggak mau Ya udah Bunda Esti bertanya sakit lagi lah, hati. bertanya lagi. Iya, mana datanya? Saya nggak mau Bunda Esti sakit hati. Udah, mana datanya? Cepet, mana datanya? Oke. Kau mau nanya apa? Mana data? Tuh, aku lagi mau dijawab, sekarang, mau ditanyain ini. Al-Akaf Apa? Ya, Al-Akaf 29 sampai Surat? 32. Al-Hakam. Surah Al-Akaf. Ini Oh, 20 bacakan, ayat bacakan. 29 sampai 32. Di situ dikatakan bahwa ini Al-Quran itu dibacakan kepada jin, dan yang mendengarkan Al-Quran adalah jin. Oke? Bentar. Al-Akaf ini 29 sampai 32. Dua sembilan. Ya, sampai 32. 29. Ya. Oke. Oke, jadi di situ dikatakan bahwa ini Sebentar, ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu sekelompok Ya. jin yang mendengarkan Sabar bacaan dulu. Al-Quran. Kepadamu itu siapa? Ketika ya sebentar, aku kan lanjut. kepadamu itu siapa? Pasti siapa? Nabi Anda. Oke, Apa? lanjut. Kepadamu itu siapa? Suaramu nggak jelas ini. Itu siapa? Mu itu siapa? Ingatlah ketika bentar, aku bacakan ya pelan-pelan. Nah, ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Padamu. Muhammad, Kepadamu itu kepada siapa? Nabi Mu itu Muhammad, Oh, kepada lanjut. Nabi Muhammad, Nah, sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Oke. Ketika Siapa di situ? menghadirnya mereka berkata, diamlah. Yang berkata ini setan. Ketika bacaannya selesai, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Nah, pertanyaannya apa? Oke, berarti yang berdasarkan surah Al-Kahf 29 sampai 32 itu yang mendengarkan Al-Quran adalah jin. Oke? Iya. Oke, Nah, itu aja. Berarti terus? saya nyebut pengakuannya itu. Ternyata yang mendengar Al-Quran adalah jin di situ. Oke, terima kasih. Iya. Itu sudah sangat jelas. Ah, Oh ya. Jadi pertanyaannya apa ini? teman-temannya, yang 900 lebih ini yang mendengarkan Al-Quran itu jin di situ ya. Dia itu tuh jin. Iya. Iya, terus pertanyaannya Ini aku bacakan apa? lagi ya, aku jelaskan ya per kalimat ya. Oke, Ingatlah oke. dengarkan pelan-pelan. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, hai Muhammad, sekelompok jin, ya ini sekelompok jin. Sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, ketika menghadirinya, mereka berkata, nih jin-jin ini berkata ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, ya mereka berkata, diamlah. Nah, ketika bacaan Al-Quran itu selesai, mereka dengar, mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Udah jelas apa? Berarti yang Ngerti? Oke, sebelum ku disancan begini contohnya. Oke, enggak aku ngasih ke yang dibilang Bang Teguh ini, enggak aku kasih tahu. Nih contoh aku membaca Quran, analogi, aku baca Quran. Aku baca Quran nih. Aku baca Quran. Udah, datang sekelompok jin mendengarkan aku baca Quran. Nah, sekelompok jin itu kayak kau ini, sekelompok jin itu kepanasan. Kepanasan. Terus dia mengatakan, diamlah katanya. Aku benar dengar jinnya ngomong ya kan. Diamlah katanya. Aku gak dengar, kayak kau lah ngomong, gak perlu ku denger ya kan. Nah, ku bacakan aja terus. Ku bacakan terus. Nah, jinnya pergi kembali ke kelompoknya. Begitu. Oke, berarti ini kalau saya bilang bahwa Nabi Anda diutus kepada segenap jin itu oke ya? Astagfirullahaladzim. Oh, Aku udah kasih biar aku analogi. jelaskan. Gini bang. Jadi Gimana? jadi bang, Karena makanya saya bilang. Aku kalau udah kasih saya- analogi. kamu cerewet kali bang. Karena itu
Karena Dengarkan ini yang saya, mendengarkan dengarkan, itu jin gitu loh. dengarkan saya. Iya, dengarkan saya ya. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tuh bukan diutus hanya kepada manusia saja, tetapi juga diutus kepada golongan jin. Di antara golongan jin itu ada yang beriman dan dengan tekun mendengarkan perkataan Nabi. Oke. Ya, itu penjelasannya. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, serombongan jin yang berjumlah 7 atau 9 yang mendengarkan dengan tekun bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaan mereka berkata satu sama lain, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai mendengarkan bacaan itu dan memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Berarti berarti si Ngerti nggak? Nabi Analoginya Muhammad ada ini bukan hanya diutus kepada saya mengerti analogi manusia, Bu Desti. diutus Gini loh, juga Bu Desti. kepada golongan-golongan jin. Nah, golongan-golongan jin itu juga ada yang beriman. Berarti gini loh. Kalau saya bilang ini Nabi Anda diutus kepada segenap jin juga itu oke kan? Nggak masalah kan? Aduh. Iya. Loh, Bunda Iya. Esti mau menyangkal ya Bunda Estinya. Ya aku nggak menyangkal, tapi ayat yang tertulis itu yang kamu bawa, Iya. itu Nabi Muhammad membaca Quran dan dihadapkan Iya. oleh jin. Jinnya betul. berdatangan. Iya. Udah itu analogi di dalam Gini itu loh. yang kamu bawa. Gini Bunda Esti karena begini. Astagfirullahaladzim. Sabar dulu Bunda Esti. Berarti karena gini loh ada Apalagi. sabar gini. Karena ini saya bawa narasi ini bukan tanpa alasan Bunda Esti. Gini loh. Ini Iya. ketika Nabi Anda membacakan Al-Qur'an aja, jin mendengar dengan baik. Iya. Lalu Iya. ada beberapa kejadian yang saya lihat, Assalamualaikum warahmatullahi Bang Dato, wabarakatuh. tolong kalau lagi Waalaikumsalam. ngomong di mute dulu. Makanya berapa kali aturan di rumah Terus gimana beberapa Bang? orang. Biar sampai pesan-pesanmu ini. Ya, Terus. saya bertanya baik-baik loh tadi. Ada beberapa Iya. teman-teman yang Saya saya ketahui baik-baik. lihat secara langsung ini mereka mencoba membaca ayat kursi itu. Ayat kursi saya apalah tapi nggak perlu karena saya bukan bagian dari situ. Mereka baca. Iya. Nah itu saya bilang itu percuma aja karena ini percuma aja ketika kita membacakan ketika orang kerasukan kita membaca ayat itu karena kita membacakan Noise. karena itu ini menurut Al-Aqaf 29 sampai 32 itu jin juga mendengar Al-Quran. Kalau ketika kita membaca menjadi pendengar yang baik loh di situ. Pendengar yang baik di ayat 29 sampai 32. Lalu ketika ada yang kerasukan, kita mencoba membacakan ayat kursi itu sangatlah tidak masuk akal karena jin bisa mendengar. Iya, sebentar. Iya. Aku tahu. Nah, kayak gitu. Aku tahu. Sekarang ku jelaskan. Ya. Oke, lanjut. Ya, jangan ketawa. Kamu Nanti kita kooperasi ya. Saya mau nanya nanti ya. mengetahui ini kebodohanmu sendiri. Jadi tadi udah aku jelaskan. Ya, aku bodoh, Bang. Nabi Aku bodoh, Muhammad Bang. itu Aku yang ya. pintar. Ya dengarkan dulu, kamu cerewet kali kayak cewek sih. Ya ampun, dengarkan ya. Itu di ayat itu kan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus kepada umat manusia, tapi juga diutus kepada golongan jin. Nah, di antara golongan jin itu ada jin yang beriman. Nah, namun tidak semua jin yang beriman. Nah, jin yang beriman aja masih mau mendengarkan Al-Quran, apalagi malah kalian nggak mau mendengarkan Al-Quran, berarti kan kalian lebih parah dari jin, kan gitu intinya. Nah, kemudian jin-jin yang merasuki manusia itu jin-jin yang bukan jin-jin yang beriman, maka ketika dibacakan ayat kursi, maka dia akan lari, begitu. Jadi golongan jin sama seperti kita manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Itu Bang. Jadi yang kafir itu jin kafir itu kayak Kristen, jin kafir. Bang, Gitu, Tengku, Bang. saya tanya dong dikit. Lanjut aja Bang. Bentar. Saya mau nanya, kalau di dalam Bible diberitakanlah Injil ini kepada segala makhluk, itu makhluk apa yang diberitakan tuh? Oke, sabar, saya belum menjawab Setan, itu. iblis, genderuwo, pocong, boleh di ini beritakan Sabar dulu, Injil. Datuk. Datuk Ini kan ini. dalam Bible ada itu. Oke, baik Datuk. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya Iya, harus boleh sama setan boleh nggak diberitakan Injil? gini Bang Teko. Ini sesuai yang saya narasikan tadi, Abang Teko mengatakan ada jin yang baik dan ada jin yang ini tidak baik, yaitu tidak Dato, mendengar noise, Al-Quran. Dato. Dan dia mencoba menarasikan bahwa seumpama kita manusia ada yang mau membaca Al-Quran, ada yang mau mendengar Al-Quran, ada yang tidak mau mendengar. Sedangkan saya
bahkan mendengar Al-Quran setiap hari pun, bahkan membacanya, aku membacanya, tapi itu terjemahannya, oke? Terjemahannya. Lalu ini berarti yang saya tangkap dari Datuk itu, dari ini, karena saya mau bertanya bagaimana kita membedakan jin yang baik dan yang jahat. Berarti yang saya tangkap dari ini Bang Datuk, bahwa jin yang baik nggak akan merasuki ini manusia seperti kesurupan itu, betul? Yang ngomong itu bukan Datuk, tadi Teguh. Teku, betul Teku. Berarti ini kalau Betul. dia nggak seperti, oke. Itu berarti saya nggak salah pemahaman saya kan? Iya. Iya enggak. Oke, Ini kan udah baik. jelaskan juga. Apa? Iya. Iya, makanya. Jadi makanya yang jangan saya sampai- jelaskan tadi, jangan sampai- dengar sabar kan, dulu. dengar. Jangan sampai saya dibilang framing nanti kan. Ya, Jangan agama sampai Kristen saya yang dibilang- manusia Iya. silakan naik typing Kan saya nggak bilang kamu framing, Kristen, saya kan typing menjelaskan. yang Iya, bawa makanya saya bilang supaya yang ini dinaikin nonton yang satu typing kali. agama Al-Quran Kristen. itu Jangan Iya. bilang saya framing, oke. bukan Iya, saya hanya tidak bilang buat kamu manusia, Iya, tapi sabar. buat seluruh alam, buat Sabar. jin dan manusia. Jadi jin itu adalah makhluk Allah. Jadi itu bukan. kembali lagi yang Dengar saya dulu ya. Kembali yang saya bilang Dengar sabar, dulu. kau Datuk. Dengar. Kau Datuk, kau pengganggu aja Datuk ini. Dengar dulu kau. Kenapa kejang-kejang ini? Kami jelasin kau kejang-kejang. Itu ambulans Datuk. Dengar dulu. Ambulans Datuk, ambulans sudah lewat Jin Datuk. dan manusia itu adalah makhluk Allah. Kalau yang jin kafir disebut setan. Nah, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir seperti manusia ini. Nah, Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh alam semesta, baik dari golongan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan Gak jin enak dan kali pun manusia. Datuk diskusi betul. Nah, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, itu Bising jawaban kami. Datuknya, suara kendaraan sakit. Oh, oke, siap. Datuk apa tuh? Ini Bang sekarang Dato kami ininya nanya. apa namanya ekonya diturunin dikit, terlalu Oke, terlalu siap, gede. siap. Satu pun suara di jalan, bising Oke. banget. Sekarang kami nanya. Di dalam Bibelmu tertulis, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk apa yang beritakan? Jangan jawab. Nih sebelum saya ini kelarin ini apa tadi ini narasi saya sesuai saya ulangi narasinya Teko, saya akan menjawab Datuk ya. Sabar, Silakan kau jawab. jangan apa Jin, saya tetap jawab pertanyaan. makhluk apa yang boleh Jadi, begini loh. Jadi seperti diberitakan Injil? sabar dulu Datuk, Makhluk kau apa? Datuk kau nggak bisa turunin aja Datuk ini. Turunin aja Datuk ini nggak bisa diskusi dia. Orang bilang- Kejang-kejang. Aku sudah komparasi bilang di Bibelmu. saya sudah bilang Beritakanlah saya akan Injil jawab. ini kepada segala makhluk. Makhluk apa? Ayo, jawab. Saya sudah bilang loh sama Datuk ini Makhluk saya akan apa? jawab. Saya Segala akan makhluk jawab. boleh nggak sama Jadi setan? ini Teko, Boleh nggak sama setan? Gini Teko, jadi ini Teko berarti berdasarkan pemahaman saya ini dari argumentasi Anda bahwa ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik, yaitu jin. Nah, sementara jin itu sama-sama diciptakan dari api dan asalnya dari api, oke? Jadi menurut Datuk ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Nah, bagaimana kita Iya. membedakan jin yang baik dan yang apa? Jin yang tidak baik itu pasti ini menghasut orang-orang yang beriman, betul nggak? Pasti itu betul. Betul. nggak mungkin tidak. Nah, Betul. lalu ini apa pertanyaan saya? Apa Ah. kebaikan jin yang baik yang yang diperlakukan baik dari siapa baik ini manusia yang pernah ada di muka bumi ini dah perlakuan jin yang gitu. baik itu? Oke, jawab. Iya, jadi gini ya, kita ini kan ada hidup di dua alam ya kan, alam manusia seperti yang kita rasakan ini kan, ada juga alam jin. Jadi itu sifatnya itu gaib. Tapi kita orang Islam ini harus mengimani tentang hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu ada, tapi ada juga ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa mereka bisa melihat kita dari tempat kita tidak dapat melihat mereka. Jadi kita tuh nggak bisa melihat jin ini. Jadi untuk berinteraksi dengan jin itu manusia itu nggak bisa. Jadi kita tidak bisa membedakan mana jin baik, mana jin yang nggak baik, itu nggak bisa. Kecuali para nabi. Jadi pernah ada kisah para nabi itu seperti Nabi Sulaiman. Saya menarasikan tadi bahwa Betul. ini kita bisa membedakan jin yang tidak baik itu, Bang Teku sudah setuju jin yang tidak baik itu ini merasuki atau menghasut orang yang beriman. Betul. Padahal Abang sudah setuju tadi loh. Itu sudah bisa dibedakan. Iya. Pertanyaan saya ini
perlakuan jin yang baik ini yang dilakukan terhadap Anda itu apa kebaikannya gitu loh. Itu. Jadi ini Iya, kalau iya. berbicara memang jin itu saya mengerti jin itu adalah sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Dan ini kita tahu ada jin yang tidak baik, itu jin yang tidak baik yaitu merasuki orang yang beriman, dan Bang Teku sudah setuju itu. Bahkan ini lalu yang pertanyaan saya, kebaikan jin yang baik itu apa gitu loh. Itu yang jangan bilang lagi nanti. Jangan bilang lagi sama seperti tanyakan kepada monyet lah, ini tanyakan kepada jin lah, jangan bilang lagi. Kalau gitu berarti ya udahlah. Saya gak mau diskusi dulu aja kalau gitu. Iya. Jadi jin itu kan ada nama-namanya tuh. Aku buka datanya dulu ya. Jadi jangan aku berasumsi liar ya. Itu Bunda Rama udah buka data. Mana tuh? Lalu Baca kita dulu, kau. kepadanya ketahuilah roh jahat yang ada pada Allah enggak. Jadi tadi ayatnya ada juga dibacakan sama Bang Dato ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi jin itu ada nama-nama jin tuh. Yang pertama jin Al-Syabru namanya. Nggak usah Ya. diterangin. Nah, jin ini bang, dia nggak percaya. gimana? Nggak usah Teku, dikasih. sebenarnya itu nggak perlu Abang Teku jelasin semua karena saya Iya. sudah membaca dan bisa membedakan ini. Ya, ini. Saya- Ini Bibal ini. Kalau saya bisa, kalau Jan. Teku, kalau saya bisa on cam Bang Jan. Teku, bahkan saya menunjukkan Anda kayak di dalam buku itu beberapa jenis jin saya punya Oi. itu. Dengar Ya nih. udah. Saya punya dan Lalu. saya punya bukunya gitu loh. Jadi itu yang nggak ada jawabannya itu, yang saya tanyakan tadi itu, saya berusaha mencari apa yang baik, kebaikan jin yang diperlakukan kepada Tuhanmu atau kepada kamu sendiri, apa kebaikannya gitu loh. Chan. Ada dibedakan jin yang baik, jin yang tidak baik gitu loh. Mute dulu, host, mute dulu. Chan, coba kau baca nih. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Berarti Allah itu punya roh jahat ya. Roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ini loh roh jahat daripada Allah. Jadi kamu jangan terlalu lama menyoroti jin-jin yang baik yang jahat. Ini roh jahat daripada Allah nih. Oke, baik. Sudah Bunda Rama ini sebenarnya nih sudah beberapa kali dia kalau saya naik di komelnya dia mood saya lah. Kamu dia jangan feed taruh saya cerewet. lah gitu loh. Nah sekarang dia bawakan ini. Oke, Nggak usah santai. terlalu banyak basa-basi. Ngapain kau taruh cewek ke perempuan? Nih, ketahuilah roh jahat. Ini roh jahat yang daripada Allah. Ternyata Allah mempunyai roh jahat. Iya, ini roh jahat ini memang ada ya, ada emang ini. Tapi itu ada beberapa tafsirannya itu. Ini ada yang bilang ya itulah saya nggak terlalu ini menjelasin di situ karena ini Bunda Rama hanya akan ngotot nanti bahwa itu memang roh jahat daripada Allah itu. Coba baca ulang. Itu di atasnya. Coba, Tetapi Bunda. roh Tuhan, dengar. Ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan itu juga punya roh jahat. Baca itu tulisannya tuh. Baca dengan benar tulisannya dulu Bunda Rama. Kau bacalah. Kau baca ini mudah kau baca. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Itu roh jahat daripada Allah loh. Iya berarti Betul, Allah kan? punya roh jahat toh. Dari Tuhan. Allah itu kan? Berarti Tuhan mempunyai roh jahat. Iya dari Allah itu. Iya, Tuhan mempunyai roh jahat. Oke. Betul ya, betul sudah ya. Dari Allah. Terus Oke, kenapa kau lanjut. bingung dengan jin tadi yang segala macam itu? Kau Oke. rumit di sini Oke. paham. Di sini Tuhan aja punya roh jahat. Oke, gini teman-teman, sesuai yang dibawa sama ini Bunda Rama, baik Bang Teku, itu sudah dibawa tadi ya. Ini Bang Teku bilang ya itu dia gak bisa jawab juga mengenai ini jin yang baik itu nggak ada. Ini nggak ada perbuatan baik jin yang pernah dialami. Karena jin itu ini gaib ya teman-teman ya. Itu nggak ada yang ini ketahui. Dan kalau perbuatan jahatnya, jahat jin yang sabar dulu Bunda Rama. Jin yang jahat itu. Jin itu ada jin yang dua jahat itu macam. sudah kelihatan seperti Ada merasuki jin. orang lah segala macam. Dengar Lalu jin. ini ketahuilah bahwa didukung oleh ini Daud seperti yang dibawakan oleh ini Oke. Bunda Terlalu Rama panjang kau. bahwa Oke. ketahuilah roh jahat yang daripada Allah. Ternyata itu ini Allah itu pembawa roh jahat gitu loh. Itu kayak gitu dah. Ya iya ini kan
berdasarkan ini Bibelmu. berarti Allah itu Jadi- pembawa roh jahat. Oke, lanjut. Ya ini data di Bibelmu. Data di Iya, Bibelmu makanya ini. tuh. Berarti Allah itu pembawa roh jahat. Allah Subhanahu Iya wa taala Tuhanmu pembawa kan, roh jahat gitu loh. Tuhanmu yang kau curi-curi ini Tuhanmu kau ganti dengan kata Allah. Loh, Tuhanmu ini. aku sudah ini menjawab loh. Aku sudah mengiyakan bahwa ini Iya. dan ini Bunda Rahma juga sudah setuju bahwa Allah Iya, ini Tuhan. mempunyai roh jahat gitu loh. Allah Iya, kan, ini Allah ini kata Allah ini yang kau curi, harusnya Allah Subhanahu wa teos. taala. Allah Ini Subhanahu wa dengar, taala ini punya roh kata jahat, Allah, oke? kata Allah yang kau curi, kata Allah yang kau curi ini harusnya di sini teos atau Jadi ini- Yesus. Roh jahat daripada teos atau roh jahat daripada Roh jahat. Yesus. Di sini Loh, ya, tulisan- ini yang kata Allah ini kau curi. Loh, Tapi nggak ada tulisan malumu itu- kau curi, kau nikmati pencurianmu itu. Kau curi nih kata Itu- Allah. itu Nama Tuhan tulisannya- kami kau curi. tulisannya Allah Harusnya di kok. harusnya di sini Theos atau di sini Yesus atau Elohim atau Jadi itu Yahweh. roh jahat dari sesuai dengan yang dibawa oleh Bunda Rahma. Lihat ini Iya, tulisan karena kau curi. teman-temannya. Kata Lihat Allah ini kau teman-temannya curi. dibaca nih. Karena kau Ketahuilah roh curi. jahat dari Kau yang Allah. curi. Jadi, Kau roh jahat pencuri. itu sumber- Kau sumber dari mencuri. kejahatan itu adalah Kau Allah, gitu, teman-teman. mencuri. Tapi kau nikmati curianmu. Nggak ada malumu. Kau nikmati curianmu. Kau Oke, mencuri Sancan, nih kata udah. Allah. Selesai. Oke. Kau mencuri kata Allah. Tapi kau nikmati Udah. kan? Oke. Oke. Tapi kau nikmati kan? Ini Arkiaster, kamu nih terakhir kali saya naik ini, aku usah minta naik lagi deh. Kamu tuh naik jaringanmu gak pernah bagus. Doubling sakit telinga. Oke. Dia Udah melarikan 3 ke kali kata naik, Allah. doubling. Dia melarikan ke Aku- kata Allah bahwa Allah subhanahu Enggak, malam aku ini- turunkan dia, udah selesai. Enggak. Aku malam ini bagian jawab menjawab aja, bagian tanya bertanya biarkan Bunda Rama aja nanti. Oke, Bayo Parholong, selamat malam, agama apa? Bayo Parholong, selamat malam, agama apa? Selamat malam kembali kakak, saya agama Islam. Oke, apa yang mau disampaikan? Cuma pendengaran tadi yang berdebat tadi kak, makanya tadi pengen naik, tapi udah turun juga dia. Oke, user, sebentar, user, kau mencuri, kayak itu tadi Bibelmu. User, Can. kau mencuri karena itu Bibelmu, tapi kau memakai kata Allah. Kau curi kata Allah dalam istilah Islam. Nama Tuhan Islam itu Allah, kau curi. Tapi kau nikmati curian itu, kau nggak sadar diri. Ya, tadi itu harusnya Theos, tapi karena kau mencuri kata Allah masuk ke Bibelmu, di situ tertulis Allah oleh lembaga penerjemah. Malah kau senang, kau mencuri, kau nikmati curianmu, nggak tahu malu. Di situ Theos atau Yesus atau Elohim atau Yahweh. Oke, Oke. lanjut. teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Memang lelah ya kalau ngadapin noten yang botol. Sudah makan sampai bunyi-bunyi. Belum. Masuk angin, Bun. Makan Bon, dulu lah. bentar Bon, saya panggil Bang Tengko dulu. Bang Tengko, Ya Bang Dato. ini nggak adil ini. Loh, Kenapa Mbak tuh? Ausnya dikasih mic, saya nggak dikasih mic. Bang Dato nggak pakai mic aja suaranya udah menggelegar. Oke, kita sapa Samilea. Kalau Selamat dikasih mic malam, makin agama menggelegar apa? nanti suaranya. Itu. Samilea, selamat Saya malam, Muhammad agama Amos, apa? Lanjut. Cuma bercanda. Cukup 2 kali, Pak. Selebihnya saya turunkan. Udah ada suara tuh barusan. Telat, udah Tapi tuh dipencet. Astagfirullahaladzim. Hmm. Cepat-cepat. Makanya jangan ngomong. telat. Kan kalau kalian minta naik berarti kalian udah siap siaga kan? Oke, teman-teman agama Kristen, Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oke, yang Kristen, lelah juga ya ngadapin noten botol. Oten tep layar kalian di bawah jangan malas baluap. Bang Ini, Tengko tadi hotel- kok nggak diiniin pertanyaan saya? Pertanyaan saya tadi. Bang Dato. Ya, beritakanlah kepada segala makhluk. Makhluknya itu apa? Dia- Itu yang Dia nggak berani ditanya dia itu. nggak berani tanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hotel kalian Pertanyaan kalau aku mau, aja itu. kalau kira-kira bingung mau bertanya, kalian masuk dulu ke room-roomnya Agatha, ke roomnya si CP, ya, minta bahan sama mereka. Udah tahu bahan, naik kemari biar kami jawab pertanyaannya. Jadi kami nggak membantah di room mereka, karena bantah di room mereka nggak bisa. Jadi kalian ambil bahan di sana, bawa kemari, tanya di sini. Betul. Gitu. Jadi kami bantahnya di sini. United. Kayak mana ya pas gua kayak gini tiba-tiba lewat singa. Langsung Bunda Rama teriak-teriak. Aku kasih ini aja lah nih, sayap aja lah biar bisa terbang ya. Ah sayap. Paus lah paus. Buat aku paus dong. Cantik kali filternya, padahal aku jelek lu, bener. Bunda Rama tiba-tiba ada 2K aja ya. Udah dapat paus deh ya. Itu ya kereta api dia dapat. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yang Kristen. Headset ini suara pecah lagi, jadi bagus suaranya kedengarannya. Kalau kemarin Headset suaraku kemarin nggak bagus. jarang.